Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys, berjumpa lagi. Tidak bosan-bosan ya teman-teman semuanya melihat saya lagi ya kan, di channel Rahmat Pon Channel ini guys ya. Semoga teman-teman semuanya yang melihat video ini semoga sehat selalu ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga yang sakit diberikan permudah untuk disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, di video kali ini saya menarik sekali untuk kita bahas guys ya. Karena di sini yaitu tentang kenapa guru menjadi impian di Malaysia. Kenapa guys ya? Terus sedangkan di Indonesia ya, malahan YouTuber ataupun konten creator paling diminati di Indonesia. Kenapa guys? Yang membuat pertanyaan saya, kenapa juga di Malaysia itu guys banyak sekali orang-orang yang mengimpikan untuk menjadi seorang guru. Artinya kan sangat mulia sekali ya kan seorang guru guys. Dan di Indonesia ya kebanyakan itu mengimpikan untuk menjadi konten creator guys ya, baik itu TikToker ataupun YouTuber guys. Ya ini tentu menjadi penasaran juga ya untuk kita bahas sama-sama guys ya. Buat teman-teman semuanya, sebelum kita bahas video ini ya, bagi yang suka dengan channel ini ya boleh untuk support channel ini guys ya, subscribe, like dan komentar, dan juga boleh juga untuk share kepada teman-temannya guys ya. Oke guys, tidak berbuang masa, langsung kita melihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya An-Nawir. Oke. Jangan lupa subscribe guys. Nah sahabat, setiap negara yang ada di dunia ini pasti memiliki tingkat keunikannya sendiri, Ya, baik betul. dari perspektif geografi, profesi, kultur budaya, ataupun lainnya. Nah, berkaitan dengan profesi, pada bulan April 2024 kemarin, Sisia telah memposting tentang pekerjaan impian di setiap negara Asia Tenggara. Dan hasilnya, profesi menjadi guru sangat diimpikan negara Malaysia bersamaan dengan Brunei Darussalam. Oke. Sedangkan YouTuber menjadi profesi yang diimpikan banyak orang di Indonesia. Ya, kenapa ya guys? Bagi saya, postingan tersebut sangat menarik kalau diulas, Betul, karena betul. ada pro dan juga kontranya sendiri. Hal tersebutlah yang melatar belakangi saya untuk mereaksinya. Oke. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kita lihat dulu komentar dari netizen di postingan tersebut. Dari hampir 1000 komentar, ternyata sangat bervariasi tanggapannya. Ada yang membenarkan kajian tersebut, ada pula yang tak percaya. Ada yang ngebully, ada juga yang bergurau. Tapi tak sedikit pula dari netizen kita yang menganggap bahwasanya survei ataupun data yang dibagikan tak sesuai yang ada di lapangan, ataupun bahkan ada yang gagal paham. Oke, sebentar guys, kita berhentikan sebentar ya. Ini juga menjadi pertanyaan besar guys buat saya kan. Apakah betul seperti itu guys ya? Apakah memang di Malaysia itu banyak sekali orang-orang yang ingin menjadi seorang guru guys ya? Kalau di Indonesia ya, sepengetahuan saya pun dulu guys ya, guru, cita-cita menjadi seorang guru guys dulunya. Tapi ya sekarang ya gimana ya guys, ya sesuatu itu tidak tercapai untuk saya guys ya. Begitu. Tapi tujuan saya dulu pun guys ya, ingin menjadi seorang guru guys ya. Ya mungkin teman-teman tahu lah guys ya, bahwa seorang guru adalah pekerjaan yang sangat mulia ya kan. Artinya mengajarkan ilmu ya kepada muridnya. Mungkin tidak ada seorang presiden guys tanpa adanya guru, ya kan? Betul enggak? Kalau mungkin teman setuju boleh langsung komentar guys. Jadi kenapa di Indonesia itu banyak sekali yang berminat untuk menjadi YouTuber guys? Apakah karena cuannya banyak, atau karena apa ya namanya, sosial media sekarang kan menyebar gitu kan, dan kira-kira mudah juga untuk dipelajari, mungkin seperti itu ya menurut saya. Tapi kalau di Indonesia juga banyak juga guys ya orang-orang yang ingin menjadi guru, tetapi masalahnya adalah
Nah, ini guys, masalahnya adalah pembayaran seorang guru di Indonesia ya, terutama honorer ya, ataupun eh, bukan PNS lah begitu ya, sebagai tenaga honorer itu kecil guys ya, kecil. Itu juga yang membuat orang-orang nih awalnya masuk kuliah di jurusan guru menjadi mental guys, artinya mencari pekerjaan-pekerjaan lain selain daripada guru gitu kan. Nah, artinya tidak sesuai dengan pendidikannya ya. Jadi bekerja sesuai apa yang bisa dia kerjakan seperti itu ya. Ya salah satunya adalah YouTuber ataupun content creator gitu. Itu menurut saya. Bagaimana mungkin pendapat teman-teman semuanya ya? Boleh untuk komen di bawah guys. Oke, kita lanjut lagi videonya guys. Menarik untuk kita bahas ya guys ya. Oke. Oke, setelah membaca judul ataupun tajuk dan postingan tersebut, seharusnya sudah jelas ya bagaimana sebuah survei melakukan penilaiannya. Iya. Kalau kita baca dari sumber utamanya yaitu Remitly, disebutkan bahwasanya metodologi yang digunakan ialah data penelusuran Google ataupun penelusuran dalam semua bahasa. Digunakan Oke. untuk menetapkan volume penelusuran tahunan periode Oktober 2021 hingga Oktober 2022 di setiap negara. Oke. Untuk istilah penelusuran bagaimana menjadi pekerjaan, maksudnya semisal bagaimana menjadi guru atau bagaimana menjadi YouTuber dan lain sebagainya, yang terkait dengan impian akan pekerjaan atau karir baru untuk setiap negara di dunia. Pekerjaan yang paling banyak dicari kemudian digunakan sebagai karir teratas untuk negara tertentu. Jadi jika ada perbedaan antara data dan juga yang ada di lapangan, ya pasti normal ya. Lantas kenapa profesi guru diimpikan di Malaysia sedangkan YouTuber diimpikan di Indonesia? Mari kita bahas sama-sama. Oke guys, sebentar. Kita berhentikan sebentar guys ya. Apakah seperti itu guys ya? Tapi gini guys ya, kalau saya melihat ya komen-komen daripada setiap video-video saya juga ya kan, ada juga dari youtuber lain, saya melihat komentarnya antara netizen Indonesia dan netizen Malaysia guys. Artinya tidak semua sih istilahnya di netizen Indonesia ini komennya yang ya tahu lah ya teman-teman ya, wah gitu kan. Tetapi di Malaysia ya, yang setahu saya netizen Malaysia itu komentarnya banyak yang sopan guys. Itu yang buat memang betul guys ya, bahwa di sana ya pendidikannya itu masya Allah ya. Artinya kenapa ya orang-orang di Malaysia sana banyak yang menerapkan pendidikan yang dia dapat guys. Artinya contoh akhlak mulia ya kan, tutur kata yang bagus, yang baik gitu kan, tidak menyinggung orang lain ya kan, dan tidak mudah tersinggung gitu ya. Banyaklah istilahnya komentar netizen Malaysia guys, mengatakan misalnya biarlah orang mengatakan negara kita ya kan, yang penting kita jangan membalas itu ya. Itu yang buat saya wow, Masya Allah ya. Ada juga yang mengatakan ya itulah yang diajarkan dari kita sekolah dulu ya, bahwa mengajarkan tentang kesabaran, tentang jangan membalas keburukan yang orang lain lakukan kepada kita gitu kan. Itu yang buat saya ya ternyata betul, bisa jadi guys, betul. Memang minat menjadi guru di Malaysia itu sangat tinggi ya kan, dan hasilnya anak-anak muridnya ataupun generasi muda di Malaysia itu juga masya Allah ya, pertama pintar-pintar, kedua akhlak mulia. Itu yang masya Allah best sekali, yang kalau menurut saya seperti itu guys ya. Apakah benar seperti itu? Boleh bantu komentar guys. Kita lanjut lagi ya. Masa depan bangsa. Ini betul. Alasan kenapa di Malaysia guru menjadi impian sebetulnya sifatnya nafsi atau sendiri-sendiri. Oke. Mengingat setiap manusia memiliki jalan pemikirannya tersendiri yang berbeda antara satu sama yang lain. Ya. Kehidupan sebagai pelayan publik masih menarik bagi banyak orang karena hak istimewa untuk mendidik generasi berikutnya dan terbukti menjadi daya tarik terbesar.
Oke. Karena guru berada di urutan teratas secara generik dalam daftar di sektor ini, yaitu sebanyak 114.950 di Oh, volume pencarian. lebih tinggi ya Jadi, daripada kenapa dokter. ramai orang Malaysia mengimpikan profesi guru ya untuk mendidik, mencerdaskan, berpikiran ke depan, serta menyiapkan buat generasi penerus masa depan anak bangsa Malaysia itu sendiri. Oke. Agar lebih cerdas, progresif, dan maju dari generasi yang ada seperti sekarang ini. Tercermin dari prestasi yang didapatkan Malaysia saat ini seperti menjadi tujuan pelancongan terpopuler di ASEAN, Asia, bahkan Lanjut terus. dunia. Menjadi destinasi kuliah, raja ekonomi syariah selama 10 tahun berturut-turut di dunia, dan lainnya. Wow. Itu semua tak lepas dari peran tenaga pendidik generasi sekarang dan juga sebelumnya yang berpikiran jauh ke depan. Masya Allah. Keren Sederhananya, betul. kita tak mau ya jika anak cucu kita nanti menjadi seperti kita saat ini, atau Ya, dalam tanda kutip menjadi stagnan. Pastinya semua orang menginginkan agar jauh lebih baik. betul, betul guys. Gaji guru di Malaysia, sebentar. Bicara Gaji guru di Malaysia. Ini juga ya yang mungkin kenapa di Indonesia itu banyak tidak berminat menjadi guru. Ya, bukan artinya tidak ada, guys. Ya, mungkin ada juga, banyak juga orang-orang yang berminat jadi guru. Tetapi karena tadi gaji ya, kalau di Malaysia ya, yang saya tahu itu gaji honor saja itu besar, guys. Ya, besar nilainya. Apalagi memang kalau di Indonesia itu PNS, ya kan, guru tetap lah seperti itu. Pasti lebih besar lagi, guys. Gaji honor saja lebih besar daripada honor yang di Indonesia. Nah, sedangkan penduduk Indonesia lebih banyak, bukan lagi banyak ya, lebih banyak, jauh banyaknya daripada penduduk yang ada di Malaysia. Terus bagaimana nasib generasi muda Indonesia, guys, ya? Artinya pasti banyak pengangguran, kan? Nah, jadi makanya bisa memilih menjadi seorang YouTuber ataupun content creator, guys, untuk menutupi daripada menjadi orang yang tidak pengangguran seperti itu. Menjadi orang pengangguran, lebih baik dia mencari apapun yang bisa menjadi pekerjaan buat dia, guys, ya. Kalau di Malaysia itu memang terjamin, guys. Nah, mungkin teman-teman dari Malaysia juga bisa menambahkan di kolom komentar, guys. Lebih baik juga ya. Artinya untuk menambah informasi juga buat yang menonton video ini, guys. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini dari segi gaji yang menarik juga ya untuk kita bahas. Oke, lanjut lagi. pekerjaan ataupun profesi juga tak luput dari gaji ataupun pendapatan. Betul. Menariknya, pihak pemerintah ataupun kerajaan di Malaysia sangat mengapresiasi serta mempedulikan Wow. kesejahteraan seorang guru Wow, Masya Allah. yang Ini telah yang memberikan best. sumbangan kasih dan juga dedikasinya terhadap upaya meningkatkan kemampuan negara di bidang ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Oke. Dikutip dari Astrowani, pada Majelis Hari Buruh di Putrajaya kemarin, Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan kenaikan gaji lebih dari 13% atau minimal 13%. Rp2.000 Malaysia atau setara dengan 6,8 juta rupiah untuk Masya pegawai Allah. negeri mulai dari 1 Desember 2024 dengan alokasi lebih dari 10 miliar ringgit Malaysia. Masya Allah. Jika Wow, ini yang buat saya tercengang, guys, ya. Dan kenapa, guys? Banyak, ya, saya katakan banyak, guys, ya, orang-orang Indonesia yang menjadi guru di Malaysia, guys. Karena itu tadi, pertama adalah gaji, ya. Siapa sih yang tidak perlu gaji, guys, ya. Walaupun kita itu mengajar misalnya, tentu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan, ingin mendidik orang-orang itu menjadi cerdas. Tetapi perlu digarisbawahi, guys, bahwa kita memang perlu ini ya, uang, ya kan. Perlu namanya gaji begitu. Kalau kecil terus kita mau makan apa, ya kan. Sedangkan kebutuhan di Indonesia mungkin teman-teman semua tahu lah, guys, ya. Semua banyak barang-barang mahal, dari beras, dari minyak, pokoknya kebutuhan sehari-hari mahal, guys. Sedangkan gaji kecil. Terus gimana kan? Jadi bingung kan? Betul. Makanya juga banyak orang-orang Indonesia ya menjadi TKI di Malaysia.
ya kan? Karena apa? Karena susahnya pekerjaan di Indonesia, begitu. Aduh, ini memang bagus sekali dibahas, guys. Makanya buat teman-teman semuanya boleh share video ini ya. Artinya semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang mendapatkan informasi ya kan. Bukan dari hal negatif ya, tetapi menjadi hal positif lah buat kita, untuk menjadi pengetahuan juga buat kita. Semoga di Indonesia ya, mungkin adanya video ini ya kan, membuat ya orang-orang Indonesia ini juga banyak lagi berminat menjadi seorang guru, guys ya. Walaupun memang gajinya kecil, tapi ya kalau dapat tuh guys, gimana ya, ya menjadi seorang guru tetapi ada pekerjaan lain ya, contoh kayak YouTuber ataupun sosial media lain lah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Dilihat dari data box, rata-rata gaji terendah di Malaysia mencapai 5,5 juta rupiah pada Oktober 2023 silam. Artinya Rata-rata terendah 5 jutaan guys. Wow, kalau di Indonesia besar guys ya. 5 juta itu kalau untuk Jakarta itu ya, untuk ibu kota itu UMR lah seperti itu ya, 5 jutaan guys. Tapi kalau di kota Pontianak ya berapa ya, 27 atau ya begitulah guys UMR-nya guys. gaji guru di Malaysia 2 kali lipat lebih dari gaji guru yang ada di Indonesia. Tuh, Yang menjadi Masya Allah. pertanyaan, kalau di Indonesia kan ada namanya guru honorer ataupun seorang guru Ya, yang belum diangkat menjadi PNS ya. ataupun guru tetap, apakah di Malaysia juga ada guru honorer dan berapa rata-rata gaji terendahnya? Oke. Buat sahabat Anawir bisa tinggalkan komentar di bawah. Oke. Boleh teman-teman semuanya ya berkomentar ataupun memberikan informasi ya tentang apakah ada guru honorer di Malaysia itu guys. Kalau di Indonesia itu sebutannya guru honorer, artinya bukan guru tetap ya, artinya ya gajinya yaitu jauh ya guys ya, rendah daripada di Malaysia gitu kan. Nah, tak tahu kalau di Malaysia ini sebutannya apa guru honorer gitu guys ya, dan gajinya ya boleh, mungkin teman-teman boleh share juga di komentar guys. Kita lanjut. Banyak ayat Al-Quran serta Al-Hadis Ya, yang menyebutkan tentang fadilah menjadi guru. Dan saya yakin sahabatku semua sudah khotam. Oke. Sebagaimana diketahui Betul. bersama, Malaysia merupakan negara dengan mayoritas muslim dengan Islam sebagai agama resminya. Tak heran jika penerapannya bisa kita lihat secara langsung di setiap lininya. Begitupun juga menjadi seorang guru. Oke. Menjadi seorang guru sangat mulia serta memiliki tempat dan juga derajat yang tinggi, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Itulah mengapa banyak dari orang Malaysia yang tertarik untuk menjadi seorang guru, karena itba serta meladani Nabi Muhammad SAW sebagai guru terbaik. Mungkin dari Betul guys ya. Memang seorang guru artinya menjadi apa ya namanya, tentu kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kan, menjadi seorang guru ya. Tetapi ya itu juga guys ya, semoga orang-orang Indonesia ya, masyarakat Indonesia tertanam di hatinya ya, bahwa jadilah seorang guru dulu guys ya. Masalah gaji, masalah apa itu bolehlah kita cari informasi ataupun pekerjaan yang sampingan segala macam ya. Kalaulah sudah menjadi guru tetap ataupun PNS, barulah ditekuni gitu ya, seperti itulah ya. Nah, dan sekarang pun alhamdulillah di Indonesia juga ada P3K guys ya, artinya guru honor, dia tuh seperti kontrak lah ya guys, tapi gajinya sama dengan PNS begitu. Nah, oke, kita lanjut. Sahabat Anawir ingin menambahkan tentang alasan kenapa banyak orang Malaysia yang teringin menjadi seorang guru atau teringin merevisi statement saya ini. Silahkan tinggalkan komen di bawah. Komen guys, boleh komen ya. Oke, kenapa?
Melihat kajian tersebut, kita bisa melihat bahwasanya fenomena ingin menjadi YouTuber memang familiar di dunia termasuk Indonesia. Oke. Setidaknya ada 11 negara menjadikan hal ini sebagai pekerjaan utama mereka yang menarik. 11 negara. Mulai dari Jepang, Republik Ceko, Slovakia, Tunisia, dan sebagian besar berada di Amerika Selatan dan juga Latin, termasuk Meksiko, Uruguay, Bolivia, Chili, dan juga Peru. Oke. Suka nggak suka, menjadi seorang YouTuber hal utama yang diperhatikan ialah urusan finansial ataupun cuan, entah untuk pribadi ataupun sebuah investasi. Oke, betul. Di tengah masa pandemi COVID-19, industri kreatif secara perlahan mulai bangkit, terutama di sektor industri digital. Banyak pelaku kreatif yang beralih profesi menjadi konten kreator. Mereka mulai tertarik menjadi seorang YouTuber, musisi, gamers, dan masih banyak lagi. Ditambah lagi, Indonesia memasuki era bonus demografi, yang mana usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia tidak produktif. Artinya, banyak dari orang Indonesia teringin mempelajari dan juga beralih ke industri digital seperti YouTuber, karena di usia produktif rata-rata masih bisa mengikuti perkembangan teknologi dan juga digitalisasi alias tidak gaptek. Iya, betul. Itulah mengapa fenomena profesi YouTuber marak di Indonesia. Selain karena cuan, juga mengambil peluang untuk mendapatkan pekerjaan dari sektor ini. Mengingat betapa susahnya mencari pekerjaan yang ada di Indonesia. Betul, guys. Itu ya betul yang kata saya tadi, guys. Selain urusan finansial, hal lain yang menjadi alasan ialah karena banyak dari sahabat kita yang teringin mengembangkan bakat dan juga kemampuannya di media sosial, khususnya di platform YouTube. Iya. Mengingat banyaknya dari YouTuber kita yang punya ragam background, Oke. mulai dari artis, komedian, atletis, dokter, bahkan seorang guru pun juga ikut andil menjadi seorang YouTuber. Iya. Mengingat banyaknya jumlah pengguna YouTube kita yang mencapai 139 juta di tahun 2023 dan menempati peringkat keempat dunia, bukan tidak mungkin menjadi daya tarik tersendiri buat masyarakat Indonesia. Oke. Apalagi adanya budaya viralisme pastinya sangat membantu untuk menyebarkan sesuatu yang bermanfaat dengan cepat untuk rakyat Indonesia. Oke. Misalnya dari background guru ataupun ekonom yang terjun dalam industri ini. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, selain faktor yang telah saya sebutkan tadi, pastinya mereka ingin menyebarkan pengetahuan, mencerdaskan anak bangsa Indonesia dengan lebih efisien dan juga cepat di luar instansinya. Karena mereka sadar akan manfaat budaya viralisme yang besar. Ditambah lagi, literasi membaca kita kan juga rendah sekali di mata dunia menurut tes PISA. Oke. Jadi bisa diartikan sebuah momentum dengan adanya platform YouTube itu sendiri. Mungkin dari sahabat Anawir ingin menambahkan, silakan tinggalkan komen di bawah. Kesimpulannya. Melihat kajian tersebut, tak perlu kita perdebatkan lebih jauh lagi dan kita jadikan sebuah referensi. Toh mungkin sekarang dari sahabatku semua kebetulan berprofesi sebagai YouTuber ataupun guru ataupun lainnya, tetap semangat menjalankan tugasnya masing-masing dengan sepenuh hati. Jadikan platform YouTube sebagai tempat menyebarkan kebaikan, bukan keburukan seperti berita hoax, cacian, ataupun lainnya yang hanya demi sebuah AdSense semata. Nah, saya kira sekian dulu pembahasan singkat kali ini. Saya minta maaf jika dalam statement masih ada kesilapan ataupun kekeliruan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye. Oke guys, ya itu tadi ya, betul juga guys apa yang dikatakan abang ini ya, bahwa apapun profesi kita ya kan, baik itu guru kah profesi kita, dokter kah, apapun itu profesinya ya kan, mungkin sekarang menjadi YouTuber guys ya kan, atau content creator, apapun itu platformnya guys, tetap semangat, tetap kerjakan apa yang kita bisa ya kan, selagi itu bisa mendapatkan penghasilan untuk kita ya kan. Dan bagi yang misalnya di Indonesia juga banyak guys, antara misalnya guru ya, terus dokter ya, dokter loh, bukan ya, tau lah kan kalau dokter di Indonesia, dimanapun negara kalau dokter pasti besar gajinya guys.
tetapi banyak menjadi konten creator guys. Salah satunya ada youtuber kan, ataupun tiktoker ya, seperti itu ya, karena memang dunia sekarang itu seperti itu guys ya, dunia digital lah seperti itu. Jadi semua profesi itu bisa disatukan menjadi di content creator gitu kan, salah satunya itu youtuber. Dan ini juga budaya viralisme juga besar sekali di Indonesia guys ya. Artinya setiap kejadian-kejadian yang memang itu biasa-biasa saja ya kan, kejahatan segala macam ya, tapi kalau sudah viral, ini akan bisa kita pemerintah Indonesia ini bisa lebih bisa mengambil kesimpulan ataupun mengambil tindakan seperti itu. Itu yang menurut saya bagus juga guys ya, kalau budaya viralisme ini guys. Oke guys, mungkin itu dulu video hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua ya kan. Tetap semangat dalam profesi kita ya kan, yang penting itu halal guys ya, insyaallah akan Allah permudah rezeki kita. Itu dulu video hari ini, tetap di Rahmat Point Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.